Stroke kini menjadi momok di Indonesia. Salah satu dari 7 penyakit tak menular atau katastropik itu bukan hanya mengganggu secara medis, tetapi melumpuhkan mobilitas. Si penderita tidak bisa lagi beraktivitas dan sangat bergantung pada orang lain. Penyakit yang kini mulai menyerang usia produktif itu lambat laun menjadi penghancur ekonomi keluarga dan negara. Pemirsa, inilah Expose, warga sakit, negara pusing. Sudah 29 tahun lamanya, Berry Tanukusuma diserang stroke. Tubuh sebelah kiri tidak bisa lagi digerakkan. Semua aktivitasnya bertumpu pada tangan dan kaki kanannya. Serangan stroke pertama kali datang saat usianya 46 tahun, saat dirinya masih sangat produktif. Penyakit itu bertahan setelah 3 hari dia mengalami koma. Waktu terjadi serangan itu, maka yang saya alami itu adalah saya tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, tidak bisa ngomong, dan tidak bisa menelan. Sehingga saya makan dan minum melalui sonde atau pakai selang. Sejak stroke, dunia Berry seperti berhenti berputar. Meski tidak dipecat dari pekerjaan, namun Berry tak bisa lagi bekerja seperti semula. Berry harus sering menjalani perawatan di rumah sakit. Beruntung perusahaan tempatnya bekerja menangani semua biaya rumah sakit. Untuk biaya pengobatan alternatif, Berry menjual 3 petak tanah miliknya. Padahal Berry juga harus memikirkan biaya pendidikan 3 anaknya. Saya itu hampir putus asa. Karena saya pikir dengan badan yang lumpuh, tidak bisa jalan, tidak ngomong pun nggak bisa, maka bagaimana caranya saya bisa memberi makan kepada anak istri saya? Setiap bulan saya tuh menandatangani resep dari dokter sebesar 500.000 untuk sekali visit ke dokter. Saya bolak-balik ke Singapura itu 3 kali. Dan setiap kali berangkat, saya harus menandatangani kasbon atau apa gitu sebesar 60 juta. Ya, jadi dengan 3 kali saya ke sana berarti saya seharusnya sudah menghabiskan uang sebanyak 180 juta. Berry menyadari gaya hidupnya sewaktu muda menjadi penyebab stroke. Pola hidup tidak teratur, serta pola makan tak sehat. Kini Berry mengubah pola hidup. Pendiri dan pengurus klub stroke di Jabodetabek ini menjauhi makanan pemicu stroke. Dia juga tidur lebih teratur dan tidak melakukan kegiatan yang berlebihan. Berry mencatat stroke tak hanya menjadi penyakit orang tua. Penyakit stroke bahkan sudah mengancam usia produktif. Stroke itu adalah penyebab nomor 1 kecacatan dan ketidakmampuan permanen. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang stroke itu menjadi tidak produktif. Dan bisa dibayangkan kalau misalnya menurut WHO, berdasarkan populasi di Indonesia, maka diperkirakan penyerang stroke di Indonesia itu berjumlah 2/mil dari penduduk, yaitu sehingga kira-kira jumlahnya adalah 500.000 orang. Sedangkan di Jakarta, di DKI Jakarta ini kira-kira 20.000 orang. Dewi Susanti adalah salah satu korban stroke dari kelompok produktif. Dewi diserang ketika usianya 21 tahun. Dewi bekerja di restoran siap saji di Jakarta ketika penyakit melumpuhkan itu datang. Dewi menduga pola makan yang tak sehat jadi pemicu stroke. Saat itu setiap hari dia mengkonsumsi makanan cepat saji atau fast food. Kalau penyakit yang dirasakan itu bukan dari keturunan, dari pola gaya hidup kita yang berbeda gitu. Makan makanan yang berminyak, yang makanan siap saji lah gitu ya. Istilahnya makanan yang di luar, makanan jajanan gorengan. Sejak menderita stroke, Dewi berhenti bekerja. Gaji bulanan yang jadi tumpuan ekonominya pun melayang.
Tabungannya lambat laun habis untuk berobat. Dewi pun tidak bisa lagi membantu biaya pendidikan 4 adiknya. Mengendalikan diri lah, emosi gitu ya. Mengendalikan diri kan, 1, terus 2, kita harus silaturahmi lah sesama teman gitu. Jadi jangan menghindar dari semua masyarakat. Kondisi ekonomi keluarga Dewi tambah rumit setelah adik kandungnya Muhammad Arif terkena stroke 2 tahun lalu. Sama seperti sang kakak, penyakit itu menyerang Arif karena pola makan dan hidup yang tidak teratur. Kena kolesterol, ya pola makan yang nggak teratur. Ya pertama kena dia itu pulang malam, akhirnya nggak boleh pulang, tidur di tempat kerjaan. Dari pola dia bekerja hampir 3 shift, sehingga dia nggak memperhatikan kesehatannya gitu. 2 anak kesayangannya yang mestinya jadi andalan ekonomi keluarga tak bisa apa-apa. Orang tua Dewi dan Arif harus turun tangan. Dibawa ke Cipto, nggak sampai 24 jam, 1,5 juta. Gimana mak kalau seminggu katanya? Duit siapa yang dikeluarin? Karena kan pakai uang sendiri, nggak pakai SKTM, belum ngurus surat. Sebagai orang tua, Sahiti harus mendampingi dan memberi semangat kepada anaknya. Namanya orang tua ya terima aja anaknya sakit. Mau gimana lagi? Manusia kan nerima, berdoa, ikhtiar. Hidup terus berjalan. Sahiti harus banting tulang agar ekonomi keluarganya tetap berjalan. Dagang susu kacang kedelai. Ibu produksi sendiri? Iya. Malam bangun jam 2. Ya. Sampai selesai pagi dikirim-kirim. Nitip di itu warung-warung, Bang nasi uduk. Ya alhamdulillah 8 lapak. Stroke kini sudah menjadi musuh yang menakutkan di Indonesia. Korban serangan penyakit ini meningkat dari tahun ke tahun. Sasarannya pun kian banyak menimpa usia muda. Menurut riset kesehatan dasar, penderita stroke pada usia 55-64 pada tahun 2007 sebanyak 15%. Angka ini meningkat menjadi 24% tahun 2013. Penderita usia 45-54 tahun juga melonjak. Jika tahun 2007 sekitar 8%, tahun 2013 penderita stroke usia 45-54 tahun meningkat jadi 10%. Meski tergolong penyakit tak menular seperti halnya jantung, diabetes, kanker dan ginjal, stroke bukan hanya melumpuhkan secara medis, tetapi juga secara sosial dan ekonomi.